Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Niska. Gimana kabarnya Niska? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Niska, ini episode ke-14 ya, Niska, untuk Self Leadership Talks. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Niska. Jadi di bawah santai aja. Oke. Oke, ya. Di segmen pertama akan ada beberapa pertanyaan nih dari saya, tapi sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu nggak, Niska, secara singkat? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nishkala Kaisar Pasti, akrab dipanggil Nishka. Saya asalnya dari Jakarta. Terus saya salah satu siswa SMA Insan Cendekia Madani yang insya Allah tahun ini lulus. Tahun ini lulus ya? Belum wisuda online ya? Oh iya, belum Pak. Ya, tapi semoga nanti habis Lebaran bisa masuk ya, supaya bisa wisuda ya. Iya Pak, kangen. Kangen juga kalian sama teman-teman ya. Oke, baik. Niska, sebelumnya saya mau nanya dulu terkait background pendidikan Niska dulu sebelum SMA di Indonesia. Kan Niska kalau nggak salah sempat studi di luar negeri ya, SMP di mana? Jadi, long story short ya Pak, Yes. saya SMP itu, saya sempat pindah ke Saudi Arabia, pindah ke tempat namanya Damam, itu bagian east-nya Saudi Arabia. Nah, di situ saya satu angkatan SMP cuman sekitar 20 orang. Dan selama makin naik tingkat sekolahnya makin dikit gitu Pak, jadi makin banyak orang yang pindah-pindah gitu. Oh gitu. Jadi sampai akhirnya lulus pun cuman sekitar 16-an orang. Oke, itu boarding school atau full day school? Itu full day school Pak, jadi dari pagi, dari sekitar jam 8 saya sekolah, diantar bus, habis itu makan siang sekitar jam 11.16-an saya diantar pulang lagi pakai bus, habis itu balik lagi ke sekolah untuk melanjutin pelajaran sampai habis itu baru ekstrakurikuler gitu. Oh, kok gitu ya? Jadi ada break time-nya itu makan di rumah, sholat di rumah gitu? Iya, karena di sekolah situ kan berbasis kurikulumnya kurikulum Amerika ya Pak, jadi mereka kayak strict banget terkait kayak makanan gitu-gitu, jadi kalau masalah makanan suruh pulang aja ya, jadi ngurusin emaknya gitu. Oh, oke ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, apa sih yang menarik di sana, sekolah di sana nih, Niska? Jadi yang membuat saya tertarik sekolah di sana itu, pertama dari kurikulumnya kan Pak, itu benar-benar berbeda dari yang saya habis UN SD di Indonesia, terus tiba-tiba kurikulumnya beda gitu ke sana. Habis itu juga teman-temannya Pak, jadi di situ justru nggak ada orang Arab di situ karena penuhnya orang-orang ekspatriat gitu Pak. Jadi ada yang dari Cina juga ada yang dari Spain, ada yang dari mana-mana gitu Pak. Jadi sempat belajar bahasa mereka juga, jadi kayak tuker-tukeran budaya gitu. Siap. Nah, Niska, selama di sana nih, kamu belajar art ini gimana sih di sana sehingga kok akhirnya SMA juga kamu lumayan tertarik juga nih untuk menekuni bidang art? Saya mulai dari awal ya, Pak masalah. Jadi dari kecil saya itu suka banget yang namanya gambar Pak. Dari pas ayah saya ngasih buku, saya mau jadi arsitek, itu judulnya. Terus di situ saya kayak buku cerpen kecil gitu aja Pak. Terus saya baca-baca, terus saya jadi pengen gambar, dikasih krayon, dikasih ini, dikasih itu. Habis itu saya lanjut, saya tekunin terus, saya banyak les gitu, dari global art, dari macam-macam deh Pak, di Indo pas SD gitu. Habis itu SMP, nah di SMP ini alhamdulillah ya, guru artnya itu humble banget dan pengen ngasih tahu kita makin banyak, dan di situ saya juga belajar nggak cuman sekedar
painting sama ngegambar aja sih, juga belajar bikin clay, terus keramik, terus ngewarnain dasi, macam-macam deh Pak di sana. Tuh. Habis itu akhirnya sampai di SMA, saya juga ayah saya makin nudutin saya gitu, Pak, kamu coba deh buka-buka arsitek gitu. Terus saya ini jadi tertarik juga kan. Nah, dan di SMA itu saya juga alhamdulillah dikenalin sama Pak Febri yang yang invite saya terus ke One Academy, ikut lomba gitu, Pak. Nah, di saya juga dengan sengaja saya ngasah kemampuan ngegambar saya gitu. Ya, jadi Niska juga sempat belajar art berbagai medium gitu ya, berbagai media ya waktu SMP ya. Iya. Ya, nah kebetulan kan di SMA nggak ada guru art yang secara langsung gitu, ibaratnya khusus buat SMA ya, dan kebetulan di SMA pun pelajaran art ini bukan satu subjek yang tersendiri. Kita adalah project gitu kan, jadi kita kolaboratif kan kerjanya. Nah, tapi Niska kan tetap maintain passion Niska, hobi Niska digambar kan, meskipun dengan segenap keterbatasan seperti itu. Nah, tapi sejauh ini Niska, kenapa sih kok sepertinya jarang ikut lomba nih? Jarang ikut lomba pas di SMA. Selain 2 lomba itu, di One Academy sama Science Without Border. Apakah ada fokus lain, prioritas lain gitu? Boleh disampaikan. Jadi selama SMA ini, awal saya masuk kelas 10, itu saya kaget banget ya Pak, karena beda lagi gitu dari dari Indo keluar ke Indo lagi, jadi adaptasinya lumayan agak susah. Kurikulumnya beda lagi ya? Iya, beda lagi. Nah, kelas 10 itu saya ingat awal-awal masuk pas selesai orientasi, saya tuh di kelas tiba-tiba ditunjuk gitu sama Kak Aca, Niska, kamu coba deh ikut paskib gitu. Kak Aca sama Kak Asya kan. Abis itu saya, paskib itu apa ya? Saya sempet nggak ada ide itu apa gitu. Abis itu akhirnya mereka jelasin, terus kayak saya coba-coba aja Pak, ngisi waktu gitu kan. Habis itu di situ saya juga ketemu Bella, saya ketemu banyak teman deh Pak di situ. Terus anak-anaknya juga asik-asik. Nah, saya selain di seni, saya juga kelas 10 sampai kelas 11 itu aktif di paskib. Tapi saya nggak sempat ngerasain organisasi OSIS karena ya belum rezeki 2 tahun mungkin. Ya, itu deh. Siap. Oke, jadi ada hal lain juga sebenarnya yang ditekuni Niska ya, yaitu paskib ya, gitu. Siap. Nah, selanjutnya Niska, kenapa sih kamu akhirnya mantep untuk ambil arsitektur sebagai studi lanjut kamu nanti di perguruan tinggi? Nah, ini kan salah satu pertanyaan yang sering saya dapat gitu kan, dari tante-tante banyak nanya, kenapa mau masuk arsitek? Jadi pertama itu saya ingat kayak saya itu selalu dituntut untuk mengasah ide saya gitu Pak. Jadi di arsitek itu pasti bangun gedung kan nggak hanya satu bentuk aja, tapi ide saya itu pasti harus ada yang dikeluarkan gitu. Contohnya kan kayak saya kemarin lihat pas overseas ke USA, di MIT, Universitas MIT itu ada gedung jurusan arsitektur, di situ bentuknya tuh kayak kaleng-kaleng gitu Pak. Nah, saya tuh ngelihat, oh ini unik juga, saya tanya dong sejarahnya. Nah, habis itu ternyata setelah dijelasin sama tour guide-nya, itu arsiteknya itu cuma nemuin dari tong sampah, terus lihat ada kaleng-kaleng, terus akhirnya dari situ dibuat deh gedung gitu, bentuknya kaleng-kaleng, terus warna-warni gitu. Nah, yang kedua, saya itu suka ngegali inspirasi saya lewat traveling, Pak. Jadi makin banyak traveling, makin banyak gedung-gedung yang saya lihat, terus saya makin kayak, wah iya, saya makin kayak, kadang malah saya suka gambar sendiri gitu Pak, saya ikutin, saya copy, kadang saya ubah-ubah dikit gitu. Terus yang ketiga, saya itu suka karena
saya bisa belajar budaya dan sejarah dari kultur dan segala macam negara deh Pak. Jadi karena kan bangun gedung itu nggak hanya desain abis itu udah gitu. Kerjaan arsitek itu juga harus melihat gimana sih cara bangun gedung yang emang bakal buat ini tuh baik untuk masyarakat dan ya gitu Pak. Abis itu yang keempat nggak jauh-jauh lagi ya Pak dari salary. Jadi arsitek itu ya lumayan prospek kerjanya juga banyak sih Pak. Kalau misalkan saya nggak terlalu into arsitek juga, saya bisa ambil interior design, saya juga bisa ambil ke konstruksi. Jadi banyak pilihan gitu Pak. Tuh. Ya cukup holistik ya penjelasannya. Kayaknya studinya udah banyak nih, melihat banyak literatur. Ya, jadi tadi Niska jelaskan sempat lihat ya bangunan-bangunan yang bentuknya mungkin semacam postmodern gitu ya sebenarnya ya, atau pop gitu ya. Nggak selayaknya bangunan yang pada umumnya gitu ya. Kemudian Niska juga melalui traveling coba merekam memori-memori beragam bentuk bangunan gitu yang akhirnya jadi inspirasi untuk coba gambar juga, baik itu ngelihat di tutorial atau apapun itu ya, Niska ya. Iya. Ya. Oke, nah kamu ada kekhawatiran nggak nanti ketika masuk ke studi arsitektur waktunya mungkin akan sangat sedikit nih untuk istirahat, pasti akan sleepless gitu, kurang tidur. Kamu ada kekhawatiran karena sana nggak? Justru karena saya ambil arsitek salah satunya mungkin karena itu Pak, sih suka begadang mungkin. Gitu. Jadi saya kalau misalkan buat project atau buat lukisan atau buat apa itu, saya tuh bukan tipe orang yang ini bisa dilanjutin besok gitu. Tapi saya pengen kayak ini tuh harus selesai hari ini dan harus seperfect mungkin gitu Pak. Biar kayak saya tuh besoknya ngelihat puas gitu, nggak dinanti-nanti gitu Pak. Kalau dari segi gaya arsitektur sejauh ini, Niska ada jatuh cinta sama bentuk bangunan dari daerah mana nggak? Atau dari negara mana gitu yang sangat Niska kagumi baik secara konsep maupun secara realnya gitu? Kalau secara konsep ya Pak, saya itu mengagumi arsitek namanya Tadao Ando. Dia itu orang Jepang dan dia itu buat di mana cahaya matahari itu bisa ngasih efek Pak, bayangan di dalam ruangan gitu. Jadi semacam misalkan ada gitu. Habis itu yang kedua, saya itu suka sama Burj Khalifa karena itu bangunan paling tinggi ya Pak, dan alhamdulillah saya sempat ngelihat juga gimana dalamnya, gimana mewahnya Burj Khalifa itu. Yang ketiga itu arsitek namanya Zaha Hadid. Dia asalnya kalau nggak salah dari Irak. Dia itu bangunan-bangunan yang dia desain betul-betul Pak, unik gitu Pak. Jadi ada salah satu namanya museum di pinggir pantai gitu. Di kalau nggak salah di Austria. Dia itu bangun gedung bentuk atapnya itu kayak zigzag gitu Pak. Jadi semacam kayak Pak, wave gitu loh bentuknya. Jadi dan masih banyak lagi sih Pak Zaha Hadid gitu. Siap. Nah, dari beberapa gaya itu, Niska tertarik nggak sih sama satu bangunan yang dia itu ramah lingkungan? Ada nggak ketertarikan ke arah sana? Mungkin kalau ramah lingkungan itu sebenarnya bagus banget ya Pak. Cuman saya belum terlalu paham terkait itu. Makanya saya buat maket namanya Rotana Hotel. Jadi maket yang saya buat sama Sophie sama Mamur juga itu kita bagi-bagi tugas, terus kita buat maket yang memang temanya itu eco green building gitu Pak. Jadi kita itu membuat bahan-bahan bangunannya itu dari rotan, makanya kita namain Rotana gitu. Dan ada solar panelnya juga. Gitu. Itu prototipe itu di ini kan diikut lombakan waktu itu sempat.
Waktu itu cuman sekedar kayak student project aja sih Pak. Jadi satu angkatan itu dibagi-bagi kelompok. Habis itu kita dapat kocokan, misalkan bangun hotel atau bangun ini, bangun itu. Kocokan maut ya. Iya. Oke. Nah, nanti kalau memang udah masuk nih ke perguruan tinggi ya, Niska, kalau memang ada pilihan nih untuk ekskursi ya. Ekskursi kan benar istilahnya ya, untuk kita kunjungan ke satu daerah untuk melihat satu bentuk bangunan arsitektural gitu ya. Ada impian nggak untuk ekskursi kemana gitu, ke tempat yang di daerah itu misalkan mostly bentuk bangunannya nih unik, spesial, tapi dia itu juga ada value yang menarik untuk dipelajari. Ada nggak? Ada sih Pak. Jadi saya sebenarnya ini agak mainstream ya Pak, tapi saya belum pernah ada rezeki gitu untuk ke Perancis. Saya pengen banget dari kecil, malah pengen banget lihat Menara Eiffel. Tapi belum sempet lihat gitu karena di SMP juga saya kan belajar bahasa Perancis ya Pak, bukan belajar bahasa Arab. Jadi di situ saya juga belajar budaya orang Perancis. Saya juga belajar bangunan-bangunan apa aja sih yang ada di Perancis gitu. Oke, nah nanti rencananya studi lanjutnya jadinya kemana nih, Kak? Untuk studi lanjutnya saya sih alhamdulillah udah keterima di luar ya Pak, di Newcastle sama Sheffield. Tapi saya juga nyoba di dalam negeri sih Pak, nyoba PTN-PTN yang ada di dalam negeri. Kalau emang nanti gimana apa-apa aja gitu. Kalau setuju di luar, kalau di dalam. Di luar negerinya di mana? Yang penting nyoba semua gitu. Kalau yang di dalam negeri, saya kan kemarin sempat nyoba SNM cuma belum dapet Pak. Saya nyoba ITB sama ITS gitu. Nanti mungkin saya coba ujian mandiri lain. Ya, yang di luar negeri tadi di mana nih Kak? Di negara mana? Di negara ini Pak, UK. Oh, di Jadi UK. Di London ya. Di agak atas lagi, agak north lagi, namanya Newcastle. Oh, Newcastle. Dekat Edinburgh. Ya. University-nya apa? Newcastle University atau apa? Newcastle University. Di situ jadi mereka offer 1 tahun. Jadi kan biasanya kalau di luar itu foundation year ya Pak ya. Jadi mungkin 1 tahun foundation, 3 tahun kuliahnya. Nah di Newcastle ini mereka ada program namanya INTO Study. Nah di INTO ini saya bisa menyelesaikan kuliah hanya dalam 3 tahun gitu. Nah tapi 1 tahun pertama itu satu kelasnya memang full hanya international students, jadi nggak dicampur sama anak-anak yang memang requirements-nya dari awal itu UK requirements. Jadi saya kan international requirements gitu. Siap. Nah untuk minornya nanti kamu akan tetap fokus di arsitektur secara umum, di bangunannya, atau juga mungkin akan lebih cenderung mendalami di interior desainnya? Gimana tuh? Kalau saya sih tertariknya itu emang di arsiteknya Pak, karena emang suka gambar-gambar gedung juga. Kalau masalah planologi atau interior design itu mungkin kayak pilihan keduanya. Tapi nanti mungkin setelah kuliah saya pengen coba ambil interior design biar komplit gitu Pak. Dapat eksteriornya, dapat interiornya gitu. Iya. Oke. Ya, Niska, itu segmen 1 ya, tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua ya. Ya, yang pertama nih Niska, ada pertanyaan dari @nundela. What's your biggest dream? Impian terbesarmu apa sih Niska? Impian terbesar saya itu sih lebih ngebahagiain orang tua dulu sih Pak. Gitu. Jadi arsitek itu kan hanya yang dapat mensupport, yang bisa ngebahagiain kedua orang tua saya gitu. Tapi ya ujung-ujungnya buat orang tua juga gitu Pak. Ya, dikembalikan ke keluarga ya. Iya. Berikutnya nih dari @zalhamdika dari Zidan. Iya. Ya, apa faktor lingkungan pengaruh dalam kesuksesan belajar? Maksudnya, apakah lingkungan ini mempengaruhi kesuksesan dalam belajar? Menurut kamu gimana? Menurut saya
itu pertanyaannya susah ya. Sangat mempengaruhi sih Pak, karena teman-teman di lingkungan, contohnya SMA ya Pak, teman-teman di lingkungan SMA itu benar-benar nge-support saya, walaupun mungkin nggak ada di antara mereka yang emang pengen jadi arsitek, cuman mereka bantu nge-support saya gitu. Nah, terus dari sosial media, karena sosial media itu juga menurut saya itu lingkungan ya Pak ya. Jadi dari sosial media saya lihat-lihat semacam kayak webinar atau online kelas gitu Pak, semacam arsitek atau gimana, itu mempengaruhi gaya belajar saya juga gitu. Dan yang terakhir itu lingkungan di mana memang misalkan saya hobinya arsitek, saya les arsitek misalkan di Villa Merah. Nah, lingkungan itu yang buat saya makin terpacu gitu Pak. Saya pengen oh mungkin teman yang ini bagusnya di watercolor, teman yang ini bagusnya di sketching, teman yang ini di arsir. Jadi kita sama-sama belajar, dan disitulah dimana saya terpengaruh gitu Pak. Ya, jadi sangat berpengaruh sebenarnya lingkungan ya Niska ya, terkait passion kamu, hobi kamu, cita-cita kamu. Nah, kalau kita anggap nih lingkungan ini sebagai satu bentuk holistic improvement ya, artinya pasti ini kan mempengaruhi bagaimana kamu terus meningkat secara kapasitas ya, baik itu knowledge maupun skills-nya kan. Nah, kalau misalkan kamu classify ini, lingkungan ini kamu harus punya mentor, kamu harus punya partner, artinya yang setara ya, teman gitu, atau kamu punya junior. Nah, kalau diklasifikasikan jadi 3 bagian ini, kira-kira mana yang kamu anggap ini sebagai mentor kamu? Pertama dulu. Kalau mentor itu dalam arsitektur itu kan orang yang lebih berpengalaman ya Pak. Mungkin melihatnya lebih ke seniornya gitu Pak, karena mungkin mereka banyak yang mereka sampaikan gitu untuk kita, dan pembelajaran yang mungkin kita belum tahu gitu, atau mungkin miss. Jadi orang yang lebih berpengalaman sih menurut saya. Gitu. Ya, nah Niska tadi kan sempat juga menyinggung sempat les ya di Villa Biru ya, untuk gambar Villa teknik Merah ya? Pak. Villa Merah ya. Untuk apa? Gambar teknik atau apa namanya? Jadi di situ kan Villa Merah itu nyediain ada yang mau FSRD, seni rupa dan desain, atau arsitektur. Nah, saya ini ikut kelas yang arsitektur. Saya ikut kelas waktu itu. Jadi saya total tuh sebenarnya ikut kelas 2 tahun, karena kelas 11 saya itu dipotong sama US Pak, overseas. Oh iya. Iya. Nah, di sana itu kamu punya, saya ambil kelas lagi. Ya, di sana punya mentor nggak? Maksudnya yang benar-benar kamu ini banget nih, dapat banget nih pengetahuannya, ilmunya gitu, yang terus membimbing kamu. Di guru-guru di Villa Merah benar-benar berbakat banget sih Pak, sih bisa bilang gitu, karena gambar-gambar mereka wow banget. Yang satu dari Unpar, yang satu dari ITB. Jadi yang satu ngajarin misalkan estetika bangunan, juga itu belajar gimana sih bikin orang, bikin tanaman kalau dalam arsitektur itu. Terus kalau misalkan yang bagian tekniknya bikin maket, terus lebih ke menghitung pakai skala gitu Pak, skala besar maupun kecil, terus pakai titik hilang gitu. Ya, jadi sebenarnya Niska juga udah punya mentor ya, yang bisa encourage, bisa membimbing Niska gitu. Nah, kalau teman nih, Niska sejauh ini menekuin ini, ada nggak sih teman yang memang satu passion, satu minat, satu cita-cita nih pengen jadi arsitektur? Ada nggak teman yang seperti Niska ini? Ada sih Pak. Jadi di sekolah itu kan sempat internship ya Pak. Nah, magang di situ teman-temannya itu ada Alda, ada Rena, ada Atar, ada Zidan, ada kalau nggak salah ada 6 orang. Habis itu kita magang. Nah, di situ minat kita tuh sebenarnya sama Pak. Kecuali yang cewek-cewek malah lebih minatnya ke sipil. Kalau jadi saya cewek sendiri gitu Pak yang belajar arsitek pas magang. Nah, di situ kita juga bagi-bagi cerita sih kenapa pengen jadi arsitek gitu. Dan di situ kita juga kayak saling support gitu. Saya juga kenalin ke Rozan sama Atar, ini loh Villa Merah, kalian join, you should join gitu. Siap. Jadi bisa sama-sama sharing ya, dan bisa berbagi lah intinya. Oke.
lanjut ya, kita ke segmen ketiga. Akan ada beberapa pilihan ini, Niska. Nanti bisa langsung jawab singkat, kemudian sampaikan alasannya ya. Yang pertama, kamu lebih suka bangunan yang tradisional atau yang modern? Kalau saya itu lebih suka bangunan yang semi, Pak. Semi dua-duanya. Karena campuran keduanya itu cukup estetikanya bagus ya, Pak. Karena contohnya misalkan bangunan yang dalamnya itu modern, tapi luarnya itu misalkan bentuk Greek gitu, Pak. Jadi justru itu yang buat bagus, apa Pak namanya? Ya, gitu. Yang buat bagus. Jadi semi ya, atau mix gitu ya? Mix, ya. Oke, yang kedua nih. Kamu kalau ditantang nih untuk dikasih satu material segitu untuk bikin bangunan, kamu akan mengambil bahan material bambu atau kayu? Saya pasti akan ngambil bahan bambu. Karena kayu juga kan macam-macam ya, Pak. Yeah. Cuman yang saya takutin itu dirayapin. Okay. Dan kayu itu juga kurang, apa ya, Pak? Kurang, kalau misalkan bambu itu bisa lebih dibentuk gitu loh, Pak. Yeah. Jadi misalkan lebih mudah, lebih fleksibel gitu. Dan dari apa ya, Pak? Dari segi warna juga kita bisa warnain. Gitu. Ya. Siap. Jadi bambu tuh lebih ini ya, lebih bisa dieksplorasi. Dan lebih ramah lingkungan juga. Ya. Dan ramah lingkungan. Ya, ya. Siap. Nah, kalau kamu sendiri lebih cenderung ke arsitektur untuk hunian atau perkantoran sih, atau gedung gitu sih, Niska? Oh, kalau saya itu lebih ke gedung, satu gedung gitu aja, Pak. Contohnya misalkan bangun hotel atau bangun satu kantor gitu. Misalkan, tapi cuma satu gedung aja gitu, Pak, yang dispesifikasiinnya. Oke, jadi lebih ke public building gitu ya? Siap. Iya. Lanjut nih. Kan proses untuk jadi satu bangunan kan proses yang panjang sebenarnya ya, Niska ya. Dari mulai ide, sketch, maket, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu akan cenderung lebih menyukai proses sketching atau buat maket? Maket. Pasti maket. Kenapa? Karena sketching itu nggak cuman ini, Pak, nggak cuman ngedesain aja, tapi pusing itu skanya, Pak, harus betul-betul rapi dan harus betul-betul apa ya, Pak? Iya, itu. Ngitungnya itu udah tapi kalau di maket tinggal lihat dari sketsa kita, habis itu kita tinggal buat ya sedemikian rupa gitu. Iya. Maket ibaratnya aplikasinya ya, bentuk 3D-nya gitu. Ya. Saya lebih suka bikin maket. Oke. Nah, tapi kalau sketch, kamu misalkan sketch nih, diminta sketch ya, kamu akan cenderung lebih suka manual atau digital? Saya lebih suka manual, Pak. Karena kalau digital itu, saya udah coba belajar ya, Pak. Saya coba pakai software namanya AutoCAD. Oke. Susah, Pak. Jadi, AutoCAD. Jadi saya coba, karena sih juga saya, as I mentioned, Villa Merah ya, Pak, itu udah ngajarin saya gimana sih nge-sketsa manual gitu. Jadi dari situ saya juga udah nyuri start, gimana sih gambar manual. Siap. Nah, kalau nanti kamu udah lulus nih jadi sarjana arsitektur, kemudian bekerja jadi arsitek gitu sebagai profesi ya, kamu akan cenderung lebih suka untuk bangun gedung ini di dataran rendah atau dataran tinggi sih, Niska? Aduh. Susah ya, Pak, pertanyaan. Susah ya, lama-lama saya lebih suka waduh, Pak. Enggak. Daratan tinggi sih, Pak. Daratan tinggi. Kenapa lebih hantam banjir? Iya. Anti banjir. Tapi tanahnya labil loh biasanya. Iya. Kenapa, Pak? Tanahnya lebih labil kan biasanya mungkin di dataran tinggi. Iya, lebih stabil, Pak. Oke, siap. Berikutnya nih, masih ada hubungannya ya. Ini semuanya berhubungan sama arsitektur sebenarnya.
kamu lebih suka yang detail atau minimalis sih sebenarnya, Niska? Saya lebih suka yang minimalis sih, Pak, karena less is more. Less is more. Jadi, misalkan, ya, contohnya itu misalkan ada bangunan gitu, Pak. Nah, di dalamnya itu kita hanya fokus misalkan ke bagian pencahayaan atau bagian material kayunya, contohnya, atau dari atapnya, ceilingnya gitu. Jadi itu orang kalau misalkan lihat bangunan kita, jadi kayak kelihatan gitu, Pak, bagusnya di apa, kelihatan iya bagusnya di mana gitu. Kalau misalkan terlalu detail, kadang ada beberapa yang miss fungsinya gitu, Pak. Jadi kurang, perhitungannya agak kurang gitu, Pak. Ya, jadi lebih milih yang minimalis ya? Minimalis, ya. Kalau dari aspek keindahan dan kenyamanan, mana yang lebih prioritas menurut kamu? Gimana, Pak? Maaf. Kalau dari aspek keindahan dan kenyamanan, mana yang lebih prioritas menurut kamu? Mana yang lebih harus didahulukan? Arsitek itu kan tujuannya biar masyarakat bisa melakukan aktivitas mereka kan ya, Pak, dengan nyaman gitu. Jadi saya pasti lebih memilih kenyamanan dibanding keindahan. Karena keindahan itu semua orang pasti punya ide dan mereka bisa menuangkan itu gimana pun gitu. Jadi tapi kalau kenyamanan itu kita betul-betul harus memikirkan klien-klien kita gitu, Pak. Dan misalkan contohnya bangun station atau bangun apa, kita kan harus melihat gimana sih contohnya air conditioner-nya tuh, atau lift-nya, eskalatornya biar mudah diakses. Siap, mantap. Nah, ini makin jelas ya, makin tergambar. Dan terakhir nih, Niska, kamu ini cenderung lebih, secara personal ya, kamu ini cenderung lebih percaya diri atau lebih berani? Saya bedanya apa ya, Pak? Ayo loh. Saya bedanya tipis-tipis ini. Iya. Saya lebih ke hantam aja sih, Pak, jadi berani gitu. Berani dulu ya, oke. Akhirnya gimana, ya berani aja dulu, Pak. Kalau hasilnya nanti gimana pun, kalau emang saya belajar, kalau memang bagus gitu. Karena kalau misalkan udah percaya diri tapi saya dari diri saya sendiri nggak ada keberanian misalkan untuk misalkan saya mau ngomong sesuatu tapi nggak ada keberanian untuk mengeluarkan itu, untuk mengeluarkan pendapat, kan kadang gimana ya, Pak, orang nggak bisa ngebaca gitu, Pak, tujuan kita apa gitu. Jadi berani aja dulu. Berani aja dulu ya, karena di arsitektur kan semuanya serba rupa gitu, bentuk rupa ya. Kalau kita nggak berani dulu untuk bangun ide, untuk eksekusi, ya gimana kita akan bisa percaya diri untuk bisa menghadirkan satu bentuk bangunan yang nyaman gitu, klien ya, gitu ya, kurang lebih ya, Niska ya. Oke, Niska, ini segmen yang ketiga sudah berakhir. Mungkin sebelum kita nutup episode kali ini, ada nggak sih value atau pegangan prinsip hidup gitu yang Niska selalu pegang erat nih sebagai jalan nih menuju cita-cita Niska nantinya? Silakan. Balik lagi, Pak, ke hadis ya. Boleh. Jadilah orang yang paling bermanfaat, Pak, di dunia. Jadi kalau bisa kita kerja dan kita melakukan apapun itu dengan proses apapun itu, kalau bisa dengan ikhlas, biar nanti juga hasilnya bisa maksimal. Dan juga jangan pernah bilang kalau karya itu jelek atau karya itu kurang, karena ada kata salah gitu, Pak, dalam berkarya gitu. Jadi orang bisa berkarya gimana pun mereka mau. Siap. Jadi sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat ya, Niska ya. Siap, itu aja cukup, Niska. Ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Niska atas kesempatannya, atas kesediaannya ya untuk berbagi sharing. Semoga nanti teman-teman yang nonton bisa mengambil banyak manfaat nih dari penjelasan Niska yang saya rasa cukup komprehensif ya, cukup holistik juga tadi penjelasannya dari dunia arsitektur.
Semoga Niska juga nantinya bisa dapat perguruan tinggi yang memang sesuai dan bisa menjadi arsitek yang bermanfaat ya. Tidak hanya membantu satu bangunan yang indah, tapi bangunan itu juga bermanfaat untuk yang menghuni di dalamnya. Siap. Insya Allah, Pak. Terima kasih banyak ya Niska. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.